Halo Bang, kita masuk ke soal fisika tentang dinamika gerak. Nah, sebelum kita berhitung, kita coba berlogika dulu. Kita baca soalnya, lalu kita berlogika. Jadi, ketika 5 detik pertama, pada 5 detik pertama, balok itu mendapat gaya dari luar, sehingga mengalami percepatan. Aku underline gayanya yang mana. Ya, gayanya konstan ya. Lalu ketika 5 detik kedua, gaya tersebut kan udah nggak bekerja lagi di balok. Jadi gaya yang bekerja pada balok di detik kedua, 5 detik kedua, itu hanya gaya gesek aja. Jadi pada detik kedua, itu bisa mengalami perlambatan sampai berhenti. Nah, untuk tahu jawabannya, kita jawab A, B, C, D, atau E, kita akan observasi dulu dan kita tinjau di 5 detik pertama dan 5 detik kedua. Oke, kita tinjau dulu dari 5 detik pertama. Nah, di 5 detik pertama, kan dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5, kan tadi mendapatkan gaya 40 Newton. Nah, selain itu, ada juga karena benda itu didorong, otomatis ada gaya berlawanan. Ada gaya geseknya. Kita harus hitung gaya geseknya dulu. Fk sama dengan mu k ini koefisien, dikali N. Koefisien yang dipakai tuh yang mana? Yaitu koefisien gesek kinetik, karena benda itu bergerak. Mu k-nya itu 0,2 dikali 100 Newton. Ini beratnya si balok, sama dengan 20 Newton. Nah, karena tadi aku bilang kalau ketika benda itu bergerak, benda itu diberi gaya akan ada percepatan, maka kita hitung dulu percepatan baloknya menggunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu tadi ada apa aja? F dikurang Fk sama dengan M kali A. Nah, kan tadi berat baloknya 100 Newton kan. Nah, kita harus ubah jadi massa balok, yaitu 10 kg. F 40 dikurang 20 sama dengan M-nya 10 kg dikali A. Di 20 sama dengan 10 A. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah dapat percepatannya, kita cari lagi kecepatan balok. Ya, kali ini kecepatan balok. Jadi kecepatan baloknya pada 5 detik pertama, pada detik kelima itu adalah V1 sama dengan V0 tambah A kali T. 0 tambah 2 kali 5. Dorongan 10 meter per sekon. Ini pada 5 detik pertama. Lalu kita observasi dari 5 detik kedua, yaitu T5 sampai T10. Nah, kan pada 5 detik kedua, gaya yang bekerja kan hanya gaya gesek aja, sehingga balok mengalami perlambatan. Nah, berapa besar perlambatan yang dialami? Sebenarnya sama aja konsepnya, kayak perlambatan dan percepatan tuh sama aja, hanya bahasanya yang berubah. Jadi, kita tulis sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena yang bekerja tuh cuma gaya gesek doang, jadi min Fk sama dengan MA. Minus 20 sama dengan 10 kali A. Minus 20 sama dengan 10A. A sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita cari lagi sama yang di bawah, itu kecepatan baloknya pada detik ke-10. Nah, 5 detik itu diukur dari V1 ya. Jadi, V2 sama dengan V1 tambah AT sama dengan 10 tambah minus 2, 10 kurang 5 sama dengan 0. Nah, jadi dengan demikian tuh balok tuh berhenti tepat pada detik ke-10 karena kecepatan yang terjadi adalah 0, dan berarti dia kan mengalami perlambatan. Jadi, dalam interval waktu antara T sama dengan 5 sekon sampai T sama dengan 10 sekon, balok itu bergerak, kemudian akhirnya diam, ya. Jadi jawabannya adalah yang D, bergerak kemudian akhirnya diam. Tetap semangat dan sampai jumpa.